Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, duar. Bagaimana? Masih semangat dan konsisten untuk klik petirnya? Harusnya masih dong ya, apalagi mau open mainnet. Oke. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan berita ya. Ini dari websitenya Indodax di bagian akademinya. Ya, Indodax memberitakan harga Bitcoin bisa tembus $200 di 2025, begini proyeksinya. Ayo, ini yang membuat berita adalah Indodax. Disimak saja di sini ya. Jadi bukan saya hanya menyampaikan saja, dan sebagai pionir ya saya senang-senang saja. Bagi kalian yang merasa kepanasan ya, melihat video ini ya, yang merasa saya halu ya, nikmati saja ya penyakit hati Anda, irinya atau apapun itu ya. Kalau mau japri ngatain saya halu sampai mau japri ya monggo silahkan ya, kalau tahu nomor saya kayak di bawah video ini ya, sampai japri ngatain saya halu. Waduh, padahal ya saya sebar nomor, dia dapat nomor saya dari mana gitu ya, dan kenapa gitu ya, sampai sebenci itu dengan P-Network ya kan, apa salahnya gitu ya kan. Anda itu kecewanya kenapa ya. Nah ini kita bahas lah ya. Nih, harga Bitcoin bisa tembus $200 di 2025. Begini proyeksinya. Wah, ini ya. Ini yang membuat berita adalah dari websitenya Indodax di bagian akademinya. Ya, Indodax kenapa? Pertanyaannya kenapa Indodax membuat berita tentang Pi? Ya jangan ditanya lagi dong ya, karena tentang P-Network ini banyak dicari ya. Otomatis di algoritmanya Google, YouTube itu P-Network itu banyak dicari orang untuk informasinya. Ya, bahkan di seluruh dunia ya, tak hanya di Indonesia. Jadi ya wajar ya, berita Bulukumba itu kan, berita Bulukumba P-Network aja dia konsisten terus membuat berita-berita tentang P-Network ya, akhirnya kan ratingnya juga naik ya, lumayan cuan gitu ya. Nah di sini oke, kita lihat dulu ya beritanya. Peluncuran mainnet Bitcoin yang dinantikan pada akhir 2024 telah memicu spekulasi di kalangan trader. Nah, dengan lebih dari 60 juta pengguna yang telah terdaftar dan jumlah yang terus bertambah, banyak yang bertanya-tanya apakah harga Bitcoin bisa menembus $200 pada 2025. Mari kita analisis proyeksi harga Bitcoin berdasarkan faktor-faktor penting seperti adopsi, tokenisme, tokenomik ya, dan sentimen pasar. Nah ya, biasa berarti ini harus disuruh ngopi dulu ya. Saya buat video ini hari Jumat ya. Hari Jumat saya biasa ngojek saja ya, buat cari uangnya ya. Jadi nih, ini juga ini salah satu revolusi ya kan. Mana ada tahun 2000-an orang kepikiran bakalan ada Grab ya kan, pesen-pesen langsung ada di rumah, depan rumah ya kan, angkutan transportasi ya. Ini juga yang sesuatu yang dianggap tidak mungkin tapi ya terjadi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Adopsi P-Network meningkat pesat. Sejak diluncurkan pada 2019, P-Network terus menarik perhatian dengan janji penambangan kripto yang lebih mudah melalui ponsel. Hingga kini, lebih dari 13 juta pengguna telah menyelesaikan proses KYC. Berarti kurang 2 juta lagi nih ya untuk memenuhi open mainnet. Dan semakin banyak yang bersiap untuk migrasi ke mainnet. Dengan peluncuran mainnet yang direncanakan untuk akhir 2024, adopsi Bitcoin sebagai alat transaksi digital berpotensi meningkat signifikan. Nah, ya. Banyak analis ya percaya bahwa setelah mainnet diluncurkan, lonjakan permintaan akan mendorong harga Bitcoin naik drastis. Berdasarkan proyeksi teknikal, harga Bitcoin diperkirakan akan bergerak antara 43 hingga $47 pada akhir 2024. Dan jika momentum terus berlanjut, harga bisa mencapai $200 pada 2025. Seperti informasi yang kami kutip dari website. Yang ngomong bukan saya, tapi ini websitenya Indodax. Nah ini ada gambar ya, faktor tokenomik yang mempengaruhi harga. Ya itu kan dari aspek ininya ya, dari aspek adopsi. Kalau dari aspek tokenomik ya, nah ini kita lihat ya. Harap dicatat bahwa mainnet belum diluncurkan dan harga yang ditampilkan di atas ini untuk bursa tertentu, mencerminkan nilai IOU dan mungkin tidak dapat ditransfer antar bursa. Nah, itu masih perkiraan saja ya. Salah satu aspek kunci yang mempengaruhi harga Bitcoin adalah
tokenomic. Ya, Pi Network memiliki supply maksimal 100 miliar koin, namun hanya 68 juta koin yang telah ditambang sejauh ini. Nah, jadi 80% dari koin tersebut terkunci dalam periode vesting selama 3 tahun yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah fluktuasi yang terlalu besar. Jadi segala perintilannya itu sudah diatur gitu ya. Kenapa kita harus mengunci koin? Kenapa nggak semuanya bisa dimigrasikan ya kan? Yang dimigrasikan ke wallet kan hanya murni dari penambang ya, yang kita tambang dan member-member kita yang sudah migrasi juga. Kalau member kita gak aktif, member kita belum KYC dan lain-lain, ya itu otomatis koinnya masih terkunci ya kan, masih belum bisa dimigrasikan. Dengan pasokan yang terbatas di pasar, peningkatan permintaan Picoin setelah peluncuran mainnet dapat menjadi pendorong utama kenaikan harga. Namun perlu diperhatikan bahwa jika terlalu banyak koin dilepaskan terlalu cepat, ada risiko penurunan harga karena oversupply. Ya, kalau masalah ini kita serahkan saja ya sama si Nicholas dan core team ya untuk mengatur harga-harga yang untuk mengatur supply ya, supply koin-koin yang nanti akan dirilis saat open mainnet. Ya udahlah urusan mereka ya. Kita tunggu saja. Kembali lagi, ini yang ngomong bukan saya ya, tapi Indodax ya. Proyeksi harga berdasarkan analisis teknikal. Nah, ini ya, ada diagramnya seperti ini. Berdasarkan analisis teknikal, indikator seperti Simple Moving Average dan Relative Strength Index menunjukkan sentimen bullish terhadap Picoin setelah peluncuran mainnet. Saat ini proyeksi harga Picoin pada September 2024 diperkirakan bisa mencapai 111,52 dolar, mendekati all-time high ya di 119 dolar. Jika pasar tetap positif dan adopsi Picoin meningkat, harga koin ini berpotensi menembus 200 dolar pada tahun 2025. Namun proyeksi ini juga tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan regulasi. Nah, ya jadi dari berbagai aspek ini udah dijelaskan tuh ya sama Indodax ya, kenapa Picoin ini bisa berpeluang harganya 200 dolar satu pinya. Bukan saya yang ngomong ya. Resiko dan tantangan. Meskipun prediksi harga yang optimis, investor tetap harus berhati-hati. Harga Picoin kemungkinan besar akan mengalami volatilitas tinggi pasca peluncuran mainnet. Selain itu, regulasi dan adopsi di berbagai negara juga bisa mempengaruhi harga secara signifikan. Trader disarankan untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi. Nah, ya jadi begitulah ya. Regulasi tiap negara itu kan beda-beda ya. Semoga saja di sini itu tidak ruwet ya. Semoga saja di sini itu seperti di Cina ya, yang udah membuat ATM ya, yang dibuat oleh pionir sendiri. Wah, jos pokoknya. Jadi kesimpulannya, dengan peluncuran mainnet yang semakin dekat, Picoin berpotensi menjadi salah satu aset kripto yang paling menarik di pasar. Prediksi harga menunjukkan bahwa koin ini bisa mencapai 200 dolar pada 2025 jika adopsi terus meningkat dan sentimen pasar tetap bullish ya. Namun, volatilitas dan risiko harus tetap menjadi pertimbangan utama bagi para trader yang tertarik untuk berinvestasi di Picoin. Nah, ya, kalau kita ini bukan trader lagi ya, tapi pionir ya, yang dimana kita siap menyuplai koin-koin kita untuk trader-trader baru nih ya, yang mulai melek ya, mulai melirik untuk berinvestasi di Picoin. Nah, ya itulah ya berita yang bisa saya sampaikan. Semoga ya ini berita yang kembali lagi yang buat bukan saya, bos. Mau gimana ya, Indodax lo ya. Dia memperkirakan sekitar 200 dolar ya dari berbagai aspek itu ya kan, dari berbagai analisis teknikal ya, dari tekonomik ya yang mempengaruhi harga, dari adopsi tuh ya, banyak ya. Semangat.